Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Kali ini saya akan menceritakan sedikit banyaknya cerita horor. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini dan aktifkan lonceng supaya tidak tertinggal cerita terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Diganggu Penghuni Gunung Arjuna. Selain Gunung Semeru di Jawa Timur, juga ada gunung yang sangat indah dan menantang untuk kita daki, yaitu Gunung Arjuna. Lalu di manakah gunung ini berada? Gunung Arjuna ini terletak di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan. Gunung dengan ketinggian 3.339 mdpl ini meletus untuk terakhir kalinya pada Agustus 1952. Setelah itu, Gunung Arjuna ini lebih sering dijadikan sebagai objek wisata, khususnya untuk para pecinta alam. Jika ingin mendaki Gunung Arjuna, kita bisa mendakinya melalui 4 jalur. Pertama adalah dari utara, yaitu Tretes. Kedua, dari arah selatan, yaitu Karangploso. Ketiga, dari arah barat, yaitu dari Batu Selekta Malang. Dan juga dari arah timur, yaitu dari Lawang. Semua jalur tersebut bisa didaki oleh siapapun. Namun, sebagaimana yang kita tahu, bahwasannya mendaki gunung itu sangatlah menantang. Tidak hanya jalurnya yang rumit, tetapi juga tantangan dari segi mistisnya. Banyak sekali gunung yang terkenal angker atau menyeramkan. Salah satunya adalah Gunung Arjuna ini. Banyak sekali peristiwa yang menyeramkan terjadi di Gunung Arjuna ini. Salah satunya, seperti yang dialami oleh Chandra, yang berasal dari Tabanan, Bali. Peristiwa ini terjadi tahun 2015 lalu, yaitu terjadi ketika Chandra ini diterima di sebuah pabrik di Malang. Kebetulan, tahun 2015 itu, perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran. Setidaknya, ada 35 karyawan baru yang diterima di perusahaan tersebut. Sebagaimana hal yang sering terjadi pada perusahaan yang baru saja membuka lowongan pekerjaan, pasti ada acara malam keakraban. Adapun malam keakraban ini diadakan di Gunung Arjuna. Para peserta malam keakraban ini dibawa minta perbekalan yang cukup, termasuk peralatan mandi, baju ganti, dan lain sebagainya. Pada hari Kamis sore, Chandra dan teman-temannya sudah tiba di Gunung Arjuna melalui Purwosari. Setelah melalui serangkaian registrasi, Chandra dan teman-temannya pun sudah bersiap-siap untuk jalan. Rombongan tersebut terbagi menjadi 7 kelompok. Kebetulan, kelompok Chandra berisi 2 laki-laki dan 5 perempuan. Adapun teman Chandra yang laki-laki tersebut bernama David. Sementara, kelima teman perempuannya tersebut bernama Santi, Maya, Indah, Melani, dan Isnaini. Mereka semua tergabung dalam kelompok kedua. Setelah melakukan pemilihan komandan, terpilihlah Chandra sebagai pemimpin regu tersebut. Chandra berada di bagian paling depan untuk membuka jalan. Sementara, David berada di barisan paling belakang untuk berjaga-jaga. Chandra berhasil memimpin perjalanan dengan sempurna. Mereka berhasil melalui pos pertama, yaitu Onto Buego. Setelah istirahat sejenak, Chandra dan teman-teman pun melanjutkan perjalanannya
menuju pos kedua. Chandra hanya bisa melihat pohon pinus dan semak belukar. Perjalanan semakin sulit karena jalanan yang menanjak. Langkah kaki yang terasa berat. Tidak hanya teman-temannya, Chandra pun merasa sangat berat untuk melanjutkan langkah kakinya. Sesekali terdengar suara David yang batuk-batuk memecah keheningan suasana di Gunung Arjuna malam itu. "Kamu kenapa, Fit?" tanya Chandra. "Aku memang punya masalah pernafasan, Chandra. Terutama ketika suhu dingin seperti ini. Dadaku terasa sesak. Mau istirahat lagi?" Chandra menawarkan teman-temannya untuk istirahat sejenak. Namun, tawaran dari Chandra tersebut ditolak. Teman-teman Chandra lebih memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan saja. Mereka terus berjalan menuju pos selanjutnya. Perjalanan terasa semakin berat dan melelahkan. Chandra merasa bahwa perjalanannya seakan-akan tidak ada ujungnya. Setelah sampai pos kedua, yaitu pos Tempuwono, Chandra dan teman-temannya berhenti. Terlebih ketika itu, ada rombongan dari regu yang masih tinggal di pos tersebut. Kalian dari kelompok pertama ya?" sapa Chandra. "Bukanlah, kami dari kelompok terakhir." "Lah kalian kenapa di belakang? Bukankah kami kelompok terakhir?" Disitulah Chandra merasa keheranan. Mana mungkin dia berada di barisan terakhir. Padahal dari tadi Chandra dan teman-temannya tidak melihat ada kelompok yang mendahuluinya. "Kamu jangan bercanda deh," ucap Chandra. "Aku benar-benar dari kelompok terakhir. Lagian dari basecamp sampai ke sini kok lama banget sih? Lihat, sudah jam berapa sekarang?" Chandra melihat ke arah jam tangannya. Benar saja, saat itu sudah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Padahal, seharusnya dari basecamp menuju pos 2 bisa ditempuh kurang dari 2 jam. "Kalian habis mengelilingi gunung atau bagaimana sih?" tanya anak dari kelompok 7. "Ayo, sebentar lagi kita sampai di pos 3. Kita akan istirahat di sana sejenak. Regu lainnya sudah menunggu kita di sana," lanjut anak dari kelompok 7 tersebut. Chandra dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya. Tentu saja, mereka berjalan dengan regu terakhir. Benar saja, tidak sampai 1 jam, mereka sudah sampai di pos 3, yaitu pos Eyang Sakri. Di pos tersebut, sudah banyak orang yang berkumpul. Tentu saja, Chandra bertambah keheranan. Pada saat itu, seorang karyawan senior mendatangi Chandra. "Kalian tadi dari mana saja?" "Maaf mas," Chandra benar-benar merasa bersalah. "Apa kalian baru saja disesatkan penghuni gunung ini?" Pertanyaan tadi membuat Chandra terkejut bukan main. Rasanya tidak mungkin jika ada makhluk tak kasat mata yang sejahil itu. Tapi, jika dipikir-pikir, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. "Kenapa bisa selama ini jalanku?" tanya Chandra kebingungan. Semua orang berkerumun di satu tempat yang sama untuk beristirahat sejenak. Saat itu, pandangan mata tertuju pada salah satu karyawan yang ikut malam keakraban itu. Karyawan itu terus saja melihat Chandra dengan pandangan mata yang aneh. "Apa-apaan sih itu orang? Kenapa dia melihatku seperti itu?"
Mending yang lihat aku cewek. Lah ini cowok. Ih, ngeri deh. Ucap Chandra yang merasa risih diperhatikan seperti itu. Rasa risih Chandra semakin menjadi ketika karyawan baru tersebut berjalan perlahan mendekatinya. Ketika orang tersebut sampai di dekat Chandra, maka Chandra pun menggeser posisi duduknya. Mas, siapa orang itu? Kamu yang dari tadi memperhatikan aku ya? Iya mas, namaku Raga, jawabnya. Oh, aku Chandra. Kalau boleh tahu, kenapa kamu memperhatikanku seperti tadi? Jujur aku risih. Raga tersenyum. Mas Chandra dari kelompok 2 ya? Aku dari kelompok 6. Chandra mengangguk perlahan. Iya, mau mengejekku karena terlambat sampai di sini ya? Bukan mas, aku hanya mau bilang aja, kalau pantas jika Mas Chandra terlambat sampai di sini. Perjalanan Mas Chandra berat kan? Chandra mengangguk. Iya, berat banget nih. Ini pertama kalinya aku mendaki gunung. Raga menggelengkan kepalanya. Bukan penyebabnya, bukan karena ini pertama kalinya Mas Chandra mendaki gunung, tetapi karena dari tadi Mas Chandra itu menggendong pocong. Sontak Chandra pun terkejut. Ia bahkan berdiri karena terkejut setelah mendengar penjelasan dari Raga. Maksud kamu apaan sih? Enggak, jangan aku takutin kayak gitu deh. Raga menggelengkan kepalanya sekali lagi. Kemudian tangannya menunjuk ke arah lapangan. Tempat teman-teman lainnya juga berkumpul. Bang Chandra bukanlah satu-satunya yang diboncengi. Lihatlah banyak teman-teman kita yang baunya terasa sakit. Itu karena mereka juga baru saja menggendong pocong. Chandra pun melihat ke arah lapangan. Benar saja, ada banyak sekali orang yang mengeluh kesakitan. Bahkan ada sebagian darinya yang terus-menerus minta baunya dipijit. Raga, kamu bisa melihat makhluk halus? Tanya Chandra. Raga mengangguk. Bisa mas, asal mas tahu ya, tempat ini sudah kayak pasar. Ada banyak makhluk gaib di sini, sekitaran 40-an mas. Pocong semua? Bukan mas, ada kuntilanak juga. Chandra yang sebelumnya sama sekali tidak peduli dengan hal gaib pun tiba-tiba percaya ketika salah satu anggota kelompoknya, yaitu Maya, yang tiba-tiba saja mengerang kesakitan. Tidak hanya mengerang kesakitan, Maya bahkan juga beberapa kali membandingkan badannya di pohon. Apa yang dilakukan Maya tadi tentu saja mengundang banyak perhatian. Beberapa orang datang mendatangi Maya. Mereka berusaha menyadarkan Maya. Ada yang memegangi kakinya, ada pula yang memegangi tangannya. Namun, ternyata Maya terlihat begitu kuat. Dia bahkan bisa menendang orang yang memegangi kakinya. Tangannya juga bisa mencakar tangan orang yang memeganginya. Semua orang yang ada di tempat tersebut pun berteriak histeris. Hingga akhirnya, seorang karyawan senior pun datang dan duduk di hadapan Maya. Karyawan senior itu pun membacakan doa. Karyawan tersebut pun menuangkan air dalam botol mineral. Setelah itu, karyawan tersebut mengambil sabun mandi dalam tas ranselnya. Setelah sabun mandi tersebut direndam ke dalam air mineral, barulah karyawan senior tadi menyiramkan air tersebut ke wajah Maya, sembari memegang jempol kaki Maya dan membaca potongan ayat Al-Quran. Perlahan-lahan, Maya pun sadarkan diri. Chandra hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
Ia mohon izin sejenak untuk pergi sebentar dan mengerjakan sholat isya. Ketika itu, Chandra sudah merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya ceritakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa, nantikan kisah-kisah selanjutnya, tetap di channel Cerita Horor.